Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan dan Nah seluruh keluarga. nah itu, kabar baik ini Mas Tony. Hari Rebo Iya, hacker bakal membuka kuncinya, entah ini baiknya kali ini hacker kita nih bikin punya tabungan pula atau ada cerita di balik cerita. Ada netizen bilang, "Ah, itu mah udah dibayar," katanya. Oh, nggak tahulah kisah apa yang terjadi, tapi nggak cukup itu, banyak pula isu di pagi hari ini. Saya lagi sedih dengar berita Mas Tony, ada anak 2 lagi, laki perempuan bunuh bapaknya. Karena bapaknya galak kata, "Hei bapak-bapak, zaman sekarang hati-hati, anak saja bisa gebuk kita ya." Ada lagi istri bunuh suami, ada lagi suami bunuh istri. Waduh, pusinglah dengar berita kali ini berseliweran. Banyak berita tapi saya nggak bacakan semuanya. Belum lagi urusan KPK, macam Tom and Jerry dengan Kejaksaan Agung. Nah lo, apa yang terjadi Mas Tony ini, kisah di balik kisah ini. Terakhir, ya urusan pilkada. Nampaknya di halaman Muka Media Indonesia ini ada judul ini, karpet merah bagi pencalonan Kaisang. Cuman bukan dari partai merah ini kayaknya ini. Apa yang Mas Tony dengar di balik layar ini? Ke Jawa Tengah kah? Ke Jakarta kah? Bagaimana nasib Jawa Barat? Nah, mungkin Mas Tony tahulah sedikit banyak tentang ini. Tafadhol Mas Tony, bincang untuk pendengar. Silakan. baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, Hmm. hari demi hari memang tidak pernah sepi dari berita, informasi yang semakin lama semakin dinamis ya. Saya awali dengan kasus yang cukup memprihatinkan kita. Ada beberapa kasus pembunuhan yang ada di Jakarta atau Jabodetabek. Ada 2 di Jakarta Timur, kemudian 1 di Ciledug ini. Saya ingin menyoroti 2 hal. Yang pertama ada namanya trigger, yang kedua adalah jumping out ya. Trigger. Jadi gini, orang ini menunjukkan betapa di Jakarta itu atau di Jabodetabek khususnya dan secara umum di kota-kota besar banyak orang stres, depresi. Kenapa? Karena situasi ekonomi sedang sangat amat sulit Hmm. sekarang ini. Hmm. Daya beli masyarakat sangat rendah, ya masyarakat kemudian PHK sudah ada di mana-mana. Kemarin kita dapat informasi bahwa tekstil, kalau orang di kampung, Hmm. ya di pedesaan kampung masih punya tetangga, masih bisa menanam sesuatu, makan hari-hari masih bisa dibantu dan masih bisa berhutang. Tapi kalau di kota besar, bagaimana mereka bisa berhutang? Hmm. Jadi pernah ada sebuah penelitian dilakukan oleh Bank BUMN, Bank Plat Merah, antara karyawannya di Jakarta, kemudian di Bandung dengan di Jogja. Usia karyawan di Jogja jauh lebih panjang daripada usia di Bandung, dan di Bandung lebih panjang daripada usia di Jakarta. Faktor utamanya ada beberapa faktor memang yang menyebabkan usia menjadi pendek itu. Di antaranya adalah faktor stres yang paling dominan. Karena stres inilah yang membuat kemudian depresi kemudian memicu lahirnya penyakit ya, jantung koroner lah, macam-macam dan sebagainya, yang kemudian buat banyak. Stres ini juga yang nampaknya memicu orang untuk menjadi trigger bagi kemarahan orang. Jadi punya masalah yang begitu panjang ya, Bang, pada saat ada masalah yang sesungguhnya tidak begitu serius, kemudian dia marah. Misalnya orang tua kepada 2 anaknya yang kemudian membuat 2 anaknya membunuh. Ini sampai nggak dikasih makan, si anak itu kemudian dimaki-maki, dimarahi. Ini kan sebenarnya bagian daripada ekspresi rasa stres, tertekan nyawa kedua orang tua. Dan saya pikir itu bukan kejadian sekali, kejadian yang berulang kali yang kemudian membuat anak itu sampai marah, sampai bisa berkompromi. Coba, anak usia 16 tahun, 17 tahun, itu bisa tahunan itu. Bertahun-tahun mereka dimaki-maki kedua orang tua oleh bapaknya, bertahun-tahun mereka diabaikan. Anak merasa tidak ada kasih sayang sama sekali, sehingga kemudian anak bisa bertanya, "Aku anak," apalagi bapaknya bilang, "Kau anak haram," gitu. Ya, anak merasa jangan-jangan ini bukan ayah kandungku, gitu. Sehingga terjadi seperti itu. Kemudian misalnya juga
Rasa cemburu ini kan trigger aja rasa cemburu seorang bapak suami kemudian sama istrinya, ada rasa cemburu kemudian bunuh. Jadi faktor utamanya mungkin stres yang begitu lama sehingga kemudian ada trigger, ada masalah dengan istrinya kemudian istrinya dibunuh. Kemudian ada contoh yang ketiga misalnya itu kemudian seorang istri dibunuh oleh suaminya karena ada HP, ketika dicek ternyata HP-nya tidak, ketika dicek juga katanya hamil, tidak. Ini Hmm. kan jumping out. Hmm. Ya, artinya Itu ketika itu silaturahmi betul-betul misalnya. faktor itu trigger, tapi ternyata tidak. Apalagi mereka habis berhubungan Hmm. intim suami Hmm. istri, lalu kemudian membunuh, Hmm. alasannya cemburu, padahal ketika dicek cemburu melihat Hmm. HP-nya, dicek HP-nya tidak ada. Hmm. Kemudian ketika katanya istrinya hamil, dicek ternyata istrinya tidak Hmm. hamil. Ini artinya apa? Artinya ini jumping out. Dia punya tekanan di masalah-masalah yang lain, kemudian dia lampiaskan kepada istrinya. Itu jadi Hmm. dalam istilah psikologi itu jumping out itu. Ini berbahaya. Kan banyak juga sebenarnya jumping out dalam konteks yang kecil. Tuh. Misalnya orang yang punya masalah di rumah atau masalah pekerjaan, kemudian naik motor di jalan, ribut di jalan padahal nggak Mabuk ada di mana? masalah di jalan. Minum di Ini mana, itu mabuk di nyata mana. jadi. Iya, iya. Ini kamu minum di mana, Pak, buat di mana. Ini jumping out. Kalau di Jepang jelas. Di Nah, Jepang itu disediakan satu toko, eh, isinya pecah belah, dikasih itu tongkat, ya, mm, tongkat semacam apa mm, kayak tongkat kasih itu. tuh, Ya, siapa yang stres silakan ke situ, ngabuk. mecahin kaca nanti tinggal hitung-hitungan Mm, gitu kan. Yang pecah itu berapa dihitung kemudian dikasih nota bayar dan mm, itu biasa di sana oh, khususnya untuk kelas menengah atas yang memang duitnya banyak. Cara mm, melampiaskan stres adalah masuk ke toko itu kemudian pecahin barang. Orang kita enggak, mm, ya kemudian ketika stres kemudian di rumah istrinya dihajar, mm. tadi di rumah barang-barang pecah belah di rumah dipecahin. Kenapa nggak ada pelampiasan, kemudian marah, yang pelampiasan di jalan ketika senggolan dikit motor dan sebagainya gitu loh. Orang Nah, ya, kalau jumping out politik iya, itu yang lebih ribet lagi. apalagi camping out politik nggak kalah jadi apa caleg nggak jadi gitu kan. Itu. Kemudian marah-marah, tapi ini ada kata-kata Bang Zul saya lihat di Hmm, bahasa di ini. hmm, Ya orang yang kalah itu ngomel-ngomel, jangan dipanasin bro. hmm, Bang Zulkifli Hasan, ketua ketua umum PAN. Ya hmm, kita kita minta kader PAN itu bermental untuk apa namanya menang. Tapi hmm. kalau bermental kalah itu yang ngomel-ngomel. Jangan dipanasi, sekarang banyak orang panas. Biarkan aja itu loh. Bijak seorang pejabat, Hmm, Bang Zul, Anda seorang pejabat. Saya kenal baik sama beliau. gitu. Anda seorang pejabat, gitu kan? Anda Hmm, seorang pejabat, menteri, Anda seorang tokoh, ketum partai, hmm, mohon bijak berbicara. Sekarang banyak orang yang stres gitu loh. Sekarang banyak orang yang hmm, depresi ya karena hmm, faktor ekonomi, karena faktor politik, atau karena faktor yang lain. hmm, Tolong nggak usah apa namanya jangan kemudian mereka jadikan ini semua trigger atau justru kemudian hmm, nggak tahan dengan depresinya lalu jumping out. hmm, Tolong para apa namanya pejabat-pejabat kita sekarang selama 10 tahun ini hmm, banyak yang punya spesialisasi bikin gaduh gitu loh. hmm, Tolonglah, Anda itu pejabat, hmm, ya Anda itu tokoh. Kalian itu banyak ya, banyak pejabat ini tokoh, hmm, pejabat ini mohon terukur ketika bicara. Ketika Anda bukan pejabat silakanlah ngomong apa aja. Apalagi Anda posisi bolehlah ngomong apa aja. Tapi hmm, ketika Anda menjadi seorang pejabat, menjadi hmm, seorang tokoh sentral, mohon untuk selalu bijak, bukan menciptakan sebuah trigger bagi kegaduhan yang semakin besar, tetapi hmm. redam kegaduhan itu dengan bahasa-bahasa pejabat yang santun, bahasa-bahasa pimpinan yang mendamaikan. Ini Hmm, penting ya, hmm, perlu terukur. Tahan diri untuk mengomentari sesuatu yang justru membuat situasi yang makin tidak baik untuk bangsa ini. Begitu Pak iya, Ika. Masya Allah. Jadi Karpet kok merah. bijak ya jadinya. Nah, lagi bijak ya. Nah, bijakkah Pak Mas Tony tentang karpet merah untuk pencalonan Kaisang yang sedang mengharap-harap nih, Kaisang pengharap apa yang akan terjadi dengan beliau setelah Mahkamah Agung diterima ceritanya oleh KPU menjadi sebuah keputusan urusan 30 tahun. Nah, silakan Mas Tony. Nah, kalau
Saya ketawa. Jadi Kok untuk ketawa yang Mas Doni? mengubah Lucu MA tadi suaranya. itu Lanjut gimana Bang? ya, mengubah dari istilah pendaftaran dengan istilah pelantikan, Hmm. ya. Hmm. Istilah ini kan spesifik sekali gitu loh. Hmm. Kalau mengubah dari usia saja, gitu kan, usia 25 jadi 30, itu bisa berlaku umum untuk semuanya. Hmm. Tapi kalau kemudian dari ya Hmm. dari pendaftaran, kemudian orang kan akhirnya siapa yang pada saat pendaftaran itu usianya belum nyampe 30 dan pada saat pelantikan usia 30 kan kemudian masih mengecil gitu. Spesifik. Pelantikan kan ada Wah, gitu. putaran kedua, ada putaran yang Ya, muter-muter tuh kan kalau pemilu. setelah itu Heeh. apakah kemudian nggak dipakai? Heeh. Iya kayaknya kecil kemungkinan nggak dipakai. Hmm. Ini sudah dikondisikan kemudian nggak dipakai oleh siapa ya oleh siapa saja lah yang pada saat ini usia pada saat November nanti apa saat Agustus pendaftaran nanti Hmm. Pilgub itu usianya belum 30 tahun dan baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan Januari. Ini siapa yang punya? Ya silakan siapa saja yang usianya pada saat itu. Ini kan kecil kalau usia 25 tahun, kemudian boleh 30 tahun, sekarang boleh 25 tahun. Ah, itu rentan 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 5 gitu. tahun, mungkin 27 tahun rentan 3 tahun banyak sekali jumlahnya. Tapi kalau kemudian siapa yang usianya pada saat pendaftaran Agustus itu belum genap 30 tahun dan kemudian Januari pelantikan 30 tahun, ini kan kemudian sedikit orang, tidak banyak. Iya, Itu iya. maksud saya Pak Eda. Apakah kemudian ini akan dia-sediakan seolah-olah ini tidak by design ya? Saya pikir enggak begitulah cara berpikirnya. Ini kan tetap disiapkan untuk seseorang, terus kemudian seorang itu ya Pak Isen kan apa namanya baca tulisan saya barangkali Iya. yang terkait dengan apa yang terkait dengan Zulkifli Hasan, beliau mengungkapkan bahwa oh Pak Jokowi wisatanya pakai Kaisang. Pak Jokowi bilang Empat tidak, partai. katanya kan tidak. Kenapa yang semacam ini dibuka ke publik oleh Zulkifli Hasan, Bang Zul? Jadi karena memang Bang Zul itu berharap ya jangan Kaisang yang maju dong, tapi yang maju ini adalah Ridwan Kamil. Kaisang sudah dijawab oleh Pak Jokowi tidak, berarti Ridwan Kamil. Dengan majunya Ridwan Kamil di Jakarta, maka ya Jawa Barat kosong diisi oleh Deddy Mulyadi dan Benar. Bima Arya. Deddy Mulyadi itu dari Gerindra, Bima Arya itu dari PAN. Kalau masih ada si Kang Emil Emil berat bagi susah, mereka untuk melawan incumbent, popularitasnya kalah, kemudian elektabilitasnya kalah, ini incumbent lagi yang punya jaringan begitu kuat secara terstruktur di birokrasi sampai tingkat bawah dengan dan bisa jualan dengan produk-produk yang sudah dilakukan berat, maka kalau didorong itu oleh Gerindra, didorong itu oleh PAN, ya untuk maju di DKI, disitulah ada keuntungan Jawa Barat itu pemilihnya 35 juta, besar sekali, terbesar di Indonesia. Maka ini menjadi Jakarta memang menjadi magnet berita, ya, tetapi Jawa Barat itu adalah magnet apa namanya kursi, magnet elektabilitas. Ini yang kemudian dibidik, sementara Gerindra juga tidak punya calon di Jakarta, PAN juga apalagi tidak punya calon di Jakarta, yang dilawan oleh itu adalah Anies Rashid Baswedan. Tetapi saya katakan itu Bang Zul lupa bahwa Pak Jokowi itu adalah suhu dalam politik. Beliau adalah orang yang sangat piawai. Nah, betul sekarang sudah muncul namanya Kaisang untuk dilawankan dengan Anies. Ya ini kan sudah ya mudah lah membaca pola itu. Ya, kalau pola itu kan sudah terulang-ulang maka menjadi pola. Kok saya menduga dari awal bahwa Kaisang memang sudah disiapkan untuk dicalonkan di Pilgub DKI. Mentok-mentok bisa menjadi cawagup ya, tetapi kalau memang jadi cagup kenapa tidak kan gitu. Maka
kemarin, oh Anies itu kuat sekali, maka Hmm. Kaisang mencoba untuk bermanuver bahwa Kaisang bisa menjadi cawagupnya Anies. Dan Hmm. ini menarik gitu loh, kartu ini dimainkan. Jadi itulah situasi Jakarta dengan Jawa Barat. Kita lihat, kalau menurut saya Golkar memang, dan saya pikir para analis politik juga sama lah, satu pikiran dengan saya, Hmm. bahwa Ridwan Kamil itu cocoknya memang di Jawa Jawa Barat Barat. karena ada di tangan di Sandi. di gambling di Jakarta ini gambling dan karena itu Jawa Barat udah di tangan. Tinggal bagaimana Golkar itu bermanuver, apalagi kalau kemudian tahu-tahu Golkar di injury time pada saat 27 Agustus ternyata dukung Anies karena potensi Anies untuk menang itu Gitu. tinggi. Ya partai kan sebenarnya ingin mendukung yang Gitu. menang, gitu loh. Kan dua yang menjadi pertimbangan. Satu akan mendukung yang menang, kedua itu kompensasinya apa. Nah, Ya kalau itu. ternyata ada kompensasi yang sangat besar meskipun tidak mendukung yang menang, saya pikir mereka juga akan bisa lakukan itu. Nggak apa-apa, aku nggak menang tapi satu gitu kan. Luar biasa urusan kompensasi, Mas Tony. Urusan Ya, kompensasi ini apa yang terjadi dengan hacker yang katanya hari ini mau buka kunci Pandora ini? Gratis katanya Mas Tony. Ini juga walaupun datanya udah aur-auran di mana-mana ya. Sandiwara apa lagi yang terjadi di negeri kita ini? Banyak yang kita kalau ndak lihat ini sebagai sandiwara, waduh jantung bisa pedot-pedot ini Mas Tony. Gimana Mas Tony cerita ini yang itu satu ini? serius atau sandiwara, gitu kan pertanyaannya gitu. Nah Serius dunia atau apa kalau sandiwara? sandiwara? Betul Mas Tony. Saya pikir begini, Hmm, apalagi ini data tentang negara, saya hmm, pikir itu berlapis gitu. hmm, Semua expert, semua orang ahli-ahli hmm, top soal IT itu ada di hmm, situ. hmm, Ada itu, gitu kan. Bank saja, gitu hmm, kan. hmm, Ya bank saja kalau mudah dihack, gitu kan. hmm, Bank itu bangkrut itu. hmm. Iya, Ya, ada duitnya lagi. yang jelas banyak duit ya. Kalau Hmm. mau nyari duit kenapa di situ? Kenapa gitu? Kenapa tidak ke bank Kenapa saja? nggak di bank aja ya betul. Iya, tinggal di bank aja yang istilahnya Hmm, BUMN, terus hmm, kemudian BCA, itu kan ratusan triliun hmm, punya. hmm, Oke, aku hack, aku akan kasihkan kepada kalian, hmm, tapi ini satu apa namanya, oke dong, hmm, lebih mudah dong hmm, hmm, negosiasinya. hmm, Tapi kalau kemudian melawan, ini relatif melawan hmm. perbankan BUMN yang Bin. tidak langsung Hmm. fondasi negara, tidak langsung negaranya itu. Ini kan kementerian negaranya Bo bo langsung. bo 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 bo. Ya, Iya. negara langsung. Hmm. Ini top IT. Perang ini, perang Pertanyaannya zaman adalah, sekarang ini gitu ya. ah, Hmm, hmm, betul itu hmm, hackersnya itu hmm, luar, hmm, betul luar apa di dalam. Ada yang kemudian mencoba untuk usil ini lagi-lagi usil ya. Ya, apakah ini usil dengan pertanyaan, apakah ini ada hubungannya ya antara Starlink dengan provider yang ada di Indonesia ya? Gitu. hmm. Kalau kemudian nanti di-hacker, kalau kemudian Starlink nggak usah di-hacker, langsung masuk semua datanya keluar kan, nggak perlu hacker-hacker kan, gitu kan. Hmm, Ya, kan kemudian kira-kira begitulah hmm, Isan gitu. hmm, Orang yang kemudian bertanya-tanya gitu loh, kalau seandainya itu apakah betul hacker? Betulan, ini kan top-top Indonesia orang-orang hebat oh, soal IT. wah, Ya luar kalau biasa. bank Hmm, itu dibobolnya ada dikit gitu hmm, kan, apalagi kalau info apakah bisa dibobol sedemikian rupa, hmm, kok Eee, banyak yang nggak yakin juga gitu loh. hmm, Nah ini perlu dibaca, ini sebenarnya betul-betul, musibah di mana atau ini adalah bagian daripada, apa hmm. namanya, pertarungan ya, Oh, pertarungan di apa namanya, sebuah bisnis besar. Ini kan pertanyaan, boleh kan kita bertanya kan, bisnis besar. Apalagi ini jelang berakhirnya sebuah ada masa transisi rezim gitu. Nah, biasa masa transisi rezim itu kan sangat dinamis. Ya dinamis Kak. situasinya sangat dinamis ya. Apa Kalau bahasa ekstrimnya turbulensi sananya katanya. sangat Hmm, iya. Kalau Pak Ihsan lebih lebih ini lagi, lebih tegas lagi, turbulensi. tuh. Kalau bahasa ekstrimnya suasananya sangat panas gitu kira-kira itu. Suasananya sangat panas. Kalau bahasa analis politik kan Hmm, sangat dinamis. Kan hmm, halus tetap tuh, dinamis. Ya tuh. kan, ya terserah kalian itu mengartikan dinamis itu apa. Yang jelas setiap masa transisi itu situasinya dinamis. Apakah itu masa transisi di daerah, apalagi kalau kemudian masa transisi di nasional, ini Hmm, akan
sangat dinamis, bisa terjadi turbulensi Nah, bisa terjadi turbulensi ketika ternyata tidak terkondisikan. Ini kan Pak mmm, Jokowi dengan siapa namanya, mhm, Pak, mmm. ini kan nyatu dengan yang penggantinya Pak Oh iya, Pak Prabowo. Prabowo, Oh, mudah-mudahan sehat. beda kalau kemudian tidak nyatu. Misalnya Mmm, kalau kemarin yang jadi Anies, ini bisa terjadi turbulensi ini. Masa mmm, transisinya itu hawanya mmm, panas-panas mmm, dingin gitu kan. Kalau mmm, ini kan enggak ya, mmm. dingin-dingin panas lah gitu ya. Dingin-dingin panas gitu kan. Ya, ya Iya, tinggal ya namanya begini Pak Isan, ya Pak Isan. Pak Jokowi itu punya geng. Pak Prabowo juga punya geng, gitu kan. iya, Permainan Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini bisa dialog ala ini ya, ala elitis. ya Tapi di itu, bawahnya, nggak bisa, gitu kan, di iya, bawahnya jedot-jedot itu benjol terjadi padahal. pertarungan. Oh ini nggak bisa, gitu loh. Misal contoh misal sederhana. Ini saya buat analogi yang sederhana saja. Pak Prabowo sensitif ya 6 menteri ya. Pak Prabowo sensitif 4 menteri ya. Ini. Pak Prabowo, iya Pak Presiden gitu kan. Tapi di dalam perjalanannya Pak Prabowo nampaknya, kalau ini janganlah, coba ini. Tapi bahasanya tetap halus dan itu diterjemahkan masing-masing tahu sama tahu. Yang di bawah lebih tahu lagi. Waduh, gue udah direkomendasikan nggak masuk ya, bekerja ini. Gue nggak masuk ini itu kan biasa. Ya, biasa saya pikir terjadi ya, dimanapun berada ketika ada di masa transisi. Tidak ada masa transisi itu mulus itu nggak ada. Masya Karena Allah. dua ini masing punya kecuali Pak Prabowo itu adalah kadernya Pak Jokowi dari dulu. Nah, itu lain. Masalah, Itu Masya ada. Allah. Itu seperti itu. Tapi Iya. ini kan Pak Prabowo adalah Hmm, ex ya lawan Pak Jokowi dalam 2 periode. hmm, Ex lawan Jokowi dalam periode. Sekali lagi supaya 3 kali hmm, sempurna. hmm. Pak Prabowo adalah ex lawan Pak Jokowi 2 periode. Udah, Masya Allah. Terakhir Mas Tony, turbulensi antara KPK dan Kejaksaan Agung nampaknya dibantah ya, tapi kan Pak Marwata ini sudah mendeklar Pak Alex Marwata akan menutup pintu koordinasi. Gak benar kata Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi? Macam Tom and Jerry ini dua lembaga hukum ini. Bagaimana Mas Tony? Akhir kisah kita Saya nih, ada pikir 3 menit lagi bukan Mas. hanya Hmm. kejaksaan sama KPK, kejaksaan dengan polisi juga begitu. Hmm. Kemudian Hmm. polisi dengan kepolisian, maksudnya kepolisian dengan Hmm. KPK juga begitu. Ini Pak Isan, Hmm. ketika KPK itu katakanlah menangkap atau membidik atau Hmm. memantau terhadap pejabat tinggi atau elit di kepolisian, institusi kepolisian atau institusi kejaksaan, saya pikir juga ada korup yang bagi mereka harus dijaga. Mereka Hmm. tidak persoalan personal, tapi ini persoalan korup. Bagaimana nama mereka di depan para anak buahnya atau kepada institusinya. Ini yang pada akhirnya menciptakan sebuah ketegangan demi ketegangan, gitu kan. Nah, Hmm. ini yang tidak mudah juga secara psikologi bagi masing-masing pihak kemudian membiarkan. Contoh yang sederhana, ketika Firly ya Hmm. punya kasus yang kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya yang di backup oleh Kapolri, ya saya pikir dari KPK sendiri kan juga pimpinannya teriak-teriak juga kan. Iya, betul. Iya, Itu sampai juga sekarang. ketika ya Ratingnya dari turun. kejaksaan ke ya Hmm. saya pikir pihak kejaksaan caranya berbeda karena Hmm. kalau KPK itu dengan teriak-teriak karena suara KPK itu nyaring gitu kan. Untuk saat Betul. ini kan KPK itu nyaring dibanding kejaksaan. Sementara kejaksaan melakukan hal yang berbeda, caranya berbeda, cara memberikan merespon Hmm. atau bereaksi ketika ada salah satu oknum di dalam institusinya itu Hmm. bermasalah dengan KPK, diurus Hmm. sama KPK. Itu juga di kepolisian ya punya juga yang kemudian ada bahasa cicak dan buaya. Ya cicak mau melawan buaya itu pada Hmm. saat Pak Susno dulu itu kan bahasanya bahasa yang internal tapi kemudian ketangkap di Hmm. layar itu kemudian menjadi rame dan itu akan terus menerus seperti itu. Apalagi kemudian ketika mereka berebut soal wilayah untuk Hmm. penanganan kasus seperti ya mestinya dibagi
sekian sampai sekian itu siapa, sekian sampai sekian siapa. Sekarang kan juga tumpang tindih, berebut siapa yang cepat. Kadang-kadang ada satu kasus yang bisa ditangani oleh ketiga belah pihak. Misalnya kasus di atas 1 M, ya semuanya kan bisa menanganinya. Jaksa bisa langsung menangani, polisian bisa langsung menangani tentang korupsi ya, di mana KPK juga bisa langsung menangani. Beda misalnya ketika korupsi semua diserahkan kepada KPK dari A sampai Z-nya deh, dan KPK itu perlu digemukkan lah misalnya. Tapi kan KPK ad hoc, masalahnya kan gitu. Ya bukan lembaga permanen. Ya meskipun ad hoc itu sudah 20 sekian tahun kan ad hocnya gitu loh. Atau 8 tahun. Ini kan jadi dari inilah yang kemudian menjadi problem. Akhirnya terjadi benturan terus. Apalagi kalau kemudian di mana penyelidik dan penyidik KPK itu adalah dari institusi kejaksaan. Apakah kemudian bisa betul-betul netral objektif ketika mereka penyidik dari orang-orang kejaksaan? Apakah dari kepolisian juga? Apakah betul-betul mereka bisa objektif untuk menyelidik menjadi penyidik terhadap oknum dari kepolisian? Maka ketika ada gagasan kemarin akan dikembalikan yang dari institusi masing-masing, saya pikir itu ada baiknya juga. Jadi KPK itu merekrut penyidik sendiri yang punya kapasitas ya, yang tidak kalah dengan yang dari kepolisian maupun dari kejaksaan, atau sehingga jadi kebocoran ketika ini dibocorkan ke institusi itu, atau memang mereka jadi penyidik itu ya jadi pegawai yang memang pegawai murni, pegawai KPK. Ya tidak ada bantuan dari kepolisian maupun dari ini. Mereka salahnya adalah kalau sudah dibubarkan nanti pegawai itu sebelum pensiun kemana itu? Wah, PNS ya itu juga. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony. 8.33 menit, kita sudah terlambat 3 menit dari jadwal. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan pencerahannya luar biasa pagi hari ini. Tulisan apa akan dibuat Mas Tony ke depan lagi nih Mas Tony? Ini tentang pilkada di Jawa Tengah ini, sama pilkada di DKI. Serta masa transisi. Insyaallah kami tunggu Mas Tony. Mudah-mudahan bisa jadi tajuk kita juga. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.